Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan Selamat Hari Raya Natal untuk semua saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang beragama Kristiani. Semoga Hari Raya Natal dinikmati oleh seluruh umat Kristiani dalam keadaan damai dan menerima berkah dan kebaikan dari Yang Maha Kuasa. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga tahun baru membawa perdamaian, kebaikan, dan berkah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembukaan newsroom kali ini kami memiliki informasi. Sebuah truk bermuatan ayam beku terguling di ruas tol Jagorawi Rabu siang. Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi truk mengalami luka pada bagian leher. Mobil box bermuatan ayam beku ini terguling dan sempat melintang di ruas tol Jagorawi Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu siang. Akibatnya, pengemudi truk mengalami luka pada bagian leher dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan berawal saat truk yang melaju dari arah Bogor menuju Jakarta tiba-tiba saja ditabrak dari belakang oleh truk lain. Truk kemudian oleng ke sebelah kiri hingga akhirnya terguling dan melintang di ruas tol Jagorawi. Kesenggol mobil box lagi dari belakang. Oh, lalu? Jadi dia kaget kayak gitu. Jadi oleng aja itu kebalik. Oh, jadi truk ini sempat ditabrak dari belakang gitu? Iya. Oh. Mobil box juga. Sama mobil box juga. Ya. Terus terbalik. Iya. Ada korban luka nggak? Ya luka sih, korban luka luar nggak ada, cuman dia kayaknya korban luka dalam, patah kata leher. Oh. Mobil box ini akhirnya dievakuasi oleh petugas, sementara kasus kecelakaan ini ditangani petugas PJR Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Panik dikejar mata elang, pengemudi mobil melaju ugal-ugalan hingga menabrak dua sepeda motor di Jalan Siliwangi, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya seorang pengendara sepeda motor terluka, sementara pengemudi langsung diamankan oleh petugas unit Laka Polresta Bogor Kota. Warga mengejar mobil SUV yang kabur usai menyenggol dua sepeda motor di Jalan Raya Siliwangi, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain menyerempet para pemotor, pelaku juga nyaris menabrak warga. Pelaku lalu tancap gas menuju Jalan Batu Tulis hingga akhirnya meminta tolong kepada petugas. Peristiwa ini bermula saat pengendara mobil SUV sudah melaju ugal-ugalan dari arah Tajur menuju Sukasari. Sementara di hadapan petugas, pengemudi mobil Ormas mengaku panik menyelamatkan mobilnya dari buruan mata elang. Akibat kejadian ini, seorang pengendara motor terluka hingga dilarikan ke klinik lantaran jatuh terserempet. Tadi dari arah Tajur, mobil itu kenceng di depan PDAM sini, dia nabrak motor, dua motor. Setelah nabrak motor dia mau kabur, ngambil ke kanan, saya kira mau masuk ke PDAM. Ternyata setelah dia belok kenceng, dia mau nabrak saya, dia langsung lari ke arah Batu Tulis. Pengakuan dari si pengemudi, awal mulanya adalah pengemudi ini mobilnya diberhentikan oleh Matel. Di situ mungkin terjadi diskusi namun tidak bersepakat. Akhirnya memang si pengemudi ini berusaha untuk
melarikan diri ataupun menghindari. Namun demikian, dari pengakuan si pengemudi juga berusaha untuk mencari kantor polisi terdekat. Petugas unit Gakum Polresta Bogor Kota yang menangani kasus kecelakaan ini kini sudah mengamankan pengemudi SUV untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, A-News melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Gunung Raung di Jawa Timur mengalami erupsi dengan ketinggian asap mencapai 2.000 meter. Beruntung, puluhan pendaki yang berasal dari sejumlah daerah berhasil menyelamatkan diri. Inilah detik-detik saat sejumlah pendaki berhasil merekam Gunung Raung yang mengalami erupsi. Sejumlah pendaki lari menyelamatkan diri dari hujan abu dengan menurun gunung saat menjauh dari bibir kawah. Saat kejadian, pendaki yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia ini tengah beristirahat, namun tiba-tiba terdengar bunyi dentuman bak meriam selama beberapa kali. Asap vulkanik gunung keluar dari bibir kawah setinggi 2.000 meter. Yang di atas gimana tadi? Tadi hujan material sama agak gelap tadi. Terus turun berapa orang tadi? Cuma 2 saja. Cuma 2 ya? Ya, 2 orang dari Sidoarjo. Harapannya kan? Atau adik-adik mahasiswa khususnya atau pecinta alam ya, untuk sementara ini jangan melakukan pendakian di Gunung Raung, mengingat Gunung Raung sudah level 2, jadi kita tetap antisipasi. Berharap pada rekan-rekan semua atau adik-adik mahasiswa yang pecinta alam untuk jangan sampai melakukan pendakian di sampai kapan? Sebanyak 29 orang pendaki sempat terjebak saat Gunung Raung erupsi dan berhasil selamat dan sampai di pos pendakian Desa Sumberwaringin secara bertahap. Para pendaki ini berasal dari Jakarta, Semarang, Purbalingga, Mojokerto, Lumajang, Sidoarjo, dan Surabaya. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, A-News melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Libur Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, arus lalu lintas di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Beginilah aktivitas arus balik kendaraan wisatawan yang mengarah ke arah Bandung, Jawa Barat pada Rabu malam setelah menghabiskan liburan di sejumlah tempat wisata yang berada di Lembang. Terpantau kepadatan kendaraan didominasi oleh mobil pribadi wisatawan lokal. Diprediksi kepadatan akan terus terjadi mengingat masih lamanya libur Natal Tahun Baru berakhir. Pengendara dihimbau untuk berhati-hati karena kawasan wisata Lembang diguyur hujan sejak Rabu sore. Sementara itu, pada Rabu malam ini ruas tol Jakarta Cikampek menuju arah Cipali terpantau kondusif dan tidak ada ketersendatan kendaraan. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi serta sejumlah bus antar kota. Begitu pula untuk arah sebaliknya, pemirsa, arus kendaraan dari arah tol Cipali menuju Jakarta terpantau lancar. Hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tercatat ada sebanyak 36.369 kendaraan meninggalkan Jakarta menuju arah Palimanan dan Trans Jawa. Sementara itu arah sebaliknya sebanyak 18.533 kendaraan dari Palimanan menuju Jakarta. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat pada malam hari meski tidak sebanyak hari-hari sebelumnya. Dan untuk mengetahui suasana Natal di sejumlah titik, kita bergabung bersama Muhammad Zulhilmi di Gerbang Tol Cikampek Utama dan juga ada Heru Trijoko di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat malam, saya akan ke Hilmi terlebih dahulu dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Bagaimana suasana di Tol Cikatama malam hari ini? Ya, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Untuk malam hari ini di Gerbang Tol Cikampek Utama ini masih terpantau ramai lancar. Bisa dilihat di belakang kami, ini untuk arah Jakarta menuju ke Palimanan bisa dibilang ramai lancar. Namun untuk jika dibandingkan pada malam hari dengan siang hari tadi, ini bisa dikatakan cenderung menurun atau lebih sepi jika dibandingkan dengan siang hari. Berbeda dengan dari arah Palimanan menuju ke Jakarta, ini sedikit
ada peningkatan volume kendaraan dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta. Dan memang untuk saat ini kendaraan roda 4 ataupun kendaraan pribadi masih mendominasi arah Jakarta menuju ke Palimanan. Sedangkan untuk arah sebaliknya dari Palimanan menuju ke Jakarta ini masih didominasi oleh kendaraan berat seperti bus dan juga truk. Jika kita berbicara data, ini per jam 18.30 untuk jumlah kendaraan dari Jakarta menuju Palimanan ini telah menyentuh angka 36.369 kendaraan. Untuk arah sebaliknya dari Palimanan menuju Jakarta sudah menyentuh angka 18.533 dan memang untuk jumlah ini bisa dibilang sedikit menurun jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dan untuk puncak dari arus kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama ini pada masa Natal, libur Natal dan juga Tahun Baru ini memang telah terjadi pada tanggal 21 Desember 2024 yang lalu, di mana jumlah kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Palimanan ini telah menyentuh angka 50.000. Sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Palimanan menuju ke Jakarta ini telah menyentuh angka sebanyak 37.000. Dan memang meskipun untuk hari ini jumlah kendaraan tidak sebanyak atau setinggi di hari-hari sebelumnya, namun pihak dari PT Jasa Marga masih mengantisipasi jika nantinya terjadi kepadatan dengan melakukan rekayasa arus lalu lintas seperti melakukan kontraflow. Kemudian untuk saat ini pun telah dibuka jalur ataupun gerbang tol dari Cikampek Utama 8 khususnya untuk dari arah Palimanan menuju Jakarta. Dan bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan pemirsa melewati gerbang tol Cikatama atau Cikampek Utama ini diharapkan untuk tetap berhati-hati, tetap memperhatikan kondisi fisik Anda, kemudian kendaraan Anda, dan juga pastikan saldo dari e-tol Anda ini tercukupi untuk melewati gerbang tol Cikatama. Demikian Diandra. Baik, terima kasih Hilmi langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Selanjutnya kami akan beralih ke Heru Trijoko yang berada di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat malam Heru, bagaimana suasana liburan Natal dan Tahun Baru di kawasan Malioboro di sana saat ini? Baik, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Saat ini kawasan wisata objek Malioboro, Yogyakarta pada malam hari ini terpantau padat oleh kendaraan dari wisatawan dari berbagai daerah yang didominasi dari beberapa kota di Indonesia seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan bahkan dari luar Jawa. Dan sampai saat ini aparat kepolisian masih memberlakukan sistem buka tutup untuk mengantisipasi dan mengurai kepadatan arus kendaraan, di mana dari jalan akses Malioboro dari arah Jalan Mataram ini ada yang langsung dimasukkan ke kawasan Malioboro, ada juga langsung dialihkan ke arah Jalan Pasar Kembang. Begitu pula sebaliknya dari arah pintu akses masuk dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, itu ada yang dialihkan ke arah Pasar Kembang, ada yang masuk ke Malioboro. Dan pada masa libur Nataru ini, Car Free Night di Malioboro Yogyakarta juga ditiadakan, di mana sebelumnya sebelum ada di luar masa libur Nataru, Car Free Night setiap jam 6 sore hingga jam 9 malam kendaraan tidak bisa masuk ke Malioboro. Sementara pada masa libur Nataru ini kendaraan masih diperbolehkan masuk Malioboro. Dan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dari Pemda DIY maupun aparat kepolisian setempat memasang dan memantau pergerakan wisatawan, baik kendaraan maupun juga wisatawan di objek-objek wisatawan dengan memantau sebanyak 374 CCTV yang tersebar di seluruh daerah istimewa Jakarta, dan juga bahkan memantau juga 7 kamera face recognition atau kamera pengenal wajah. Hal ini untuk bisa memantau pergerakan dan bisa mengurai kepadatan arus liburan Nataru ini. Dan pada saat nanti malam pergantian tahun di Malioboro juga masih diberlakukan dibuka untuk kendaraan, namun nanti akan dilakukan penyekatan jalan sepanjang jalan Malioboro hingga titik nol. Hal ini untuk memudahkan apabila terjadi sesuatu dari wisatawan, ada yang pingsan dan sebagainya, bisa dievakuasi dengan jalur-jalur yang sudah ada penyekatan tadi.
Dan kami himbau kepada wisatawan yang mau berkunjung ke Malioboro, kami himbau agar menggunakan mode transportasi umum. Demikian. Baik, terima kasih Heru Trijoko langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta, dan sebelumnya ada Zulhilmi langsung dari gerbang tol Cikatama. Selamat malam dan selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, di hari Natal kepadatan calon penumpang kereta api terjadi di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ruang tunggu stasiun disesaki calon penumpang yang hendak bepergian keluar kota. Meski ramai namun tiket kereta jarak jauh masih tersedia. Libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025 dimanfaatkan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di kampung halaman. PT KAI Daob 1 Jakarta menyediakan sekitar 800.000 hingga 5 Januari 2025. Saat ini 57% tiket masih tersedia. Sementara itu di Stasiun Pasar Senen Jakarta, pergerakan penumpang selama periode libur Nataru mencapai 494.000 orang. Sejumlah fasilitas seperti ruang tunggu ber-AC menambah kenyamanan para calon penumpang yang sedang menunggu keberangkatan kereta. Ribuan umat Kristiani menjalani ibadah misa Natal di Gereja Katedral. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNewsroom. Anda kembali di iNewsroom. Pemirsa, memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, Gereja Katedral Jakarta menggelar pelaksanaan misa Hari Raya Natal sebanyak 3 kali. Guna mengantisipasi kepadatan, Gereja Katedral juga telah menyediakan kapasitas tambahan hingga mencapai 4.500 umat. Gereja Katedral Jakarta menggelar misa Natal sebanyak 3 kali, yakni pukul 8.30, 11.00, dan 17.00 waktu Indonesia Barat. Sejak pukul 7 pagi, sejumlah umat sudah berdatangan untuk bersiap mengikuti misa pukul 8.30 pagi. Guna mengantisipasi kepadatan, Gereja Katedral juga menyediakan sejumlah kantong parkir seperti di Masjid Istiqlal, Lapangan Banteng, Kementerian Agama, dan kantor pos. Tahun ini Natal mengusung tema solidaritas dan kepedulian pada sesama dengan harapan Natal menjadi momentum pengingat bagi umat Katolik untuk menjaga kerendahan hati dan membagikan damai pada sesama. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Nata Arman di Gereja Katedral Jakarta. Selamat malam, Nata. Bagaimana suasana misa Natal di Gereja Katedral Jakarta malam ini? Baik, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Baru saja sekitar 30 menit yang lalu para jemaah sudah selesai melaksanakan ibadah misa Natal di sesi ketiga, yang mana diketahui bahwa di Gereja Katedral Jakarta ini sendiri dilaksanakan untuk misa sendiri dilaksanakan 3 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada pagi hari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, kemudian sesi kedua dilaksanakan pada pukul 11 siang tadi, kemudian sesi terakhir dimulai pada pukul 5 sore, yang mana tadi sudah sekitar jam 6:30 ini sudah selesai, dan juga banyaknya masyarakat atau jemaah yang sudah mulai keluar untuk kembali ke tempat rumah atau rumahnya masing-masing. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa tadi pada perayaan Natal tahun 2024 ini di Gereja Katedral Jakarta ada mimbar peninggalan abad ke-19 yang selama ini tidak digunakan, namun saat ini kembali digunakan. Tadi sekitar pukul 6, yang mana ketika misa berjalan pada sore tadi. Kemudian ini pun yang menjadi antusiasme dari para jemaah juga, yang mana setelah sekian lama tidak digunakan, namun saat ini kembali digunakan untuk beberapa kali setelah sekian lama tidak digunakan. Kemudian dapat sampaikan juga bahwa untuk kantung parkir sendiri ini disediakan di beberapa lokasi yang sudah bekerjasama dengan Gereja Katedral. Yang pertama ada di Lapangan Banteng, kemudian di Kementerian Agama, kantor pos, dan juga di Masjid Istiqlal. Jadi untuk
penumpukan kendaraan yang terjadi di depan wilayah sekitaran Gereja Katedral ini sampai dengan malam hari ini juga tidak ditemukan, dan situasi arus lintas berjalan dengan aman, lancar, tidak ada juga yang namanya pengalihan arus lalu lintas seperti itu, kemacetan juga tidak ada. Kemudian untuk segi pengamanan sendiri, pihak polisian juga menyediakan atau mengerahkan sebanyak lebih dari 300 personil yang berjaga di depan maupun di dalam, dan juga dengan melalui proses yang pengamanan yang ketat, kemudian juga sterilisasi seperti itu sebelum tadi para jemaah pagi-pagi untuk melakukan ibadah misa Natal pada hari ini. Sementara saya kembali kepada Anda di studio. Diandra. Baik, terima kasih Nata Arman langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo menyoroti kasus korupsi yang kerap dijadikan alat untuk menjegal orang. Selain itu, dalam pesan Natal ia juga meminta jemaat untuk menjauhi sikap korupsi. Tentu saja adalah sistem tata kelola negara ini. Kita semua mendengar akhir-akhir ini kok korupsi itu malah dijadikan alat ya, untuk pembunuh dalam tanda petik ya, untuk mematikan orang, untuk menjegal orang. Korupsi dibiarkan supaya nanti pada waktunya bisa digunakan untuk kepentingan tertentu. Nah, itu kan politik yang busuk sebetulnya. Dan segala macam cara. Nah, kalau ditanyakan gereja itu berbuat apa, tentu gereja itu kompleks, Mas ya. Gereja itu bukan hierarki, gereja itu adalah umat. Maka harapannya tentu saja adalah kalau ditanyakan tentang gereja, salah satu selain suara moral yang ditulis oleh para penulis di koran, disampaikan di dalam wawancara di televisi, gereja sendiri tidak berarti bebas dari keadaan seperti itu. Maka yang diusahakan oleh gereja, yang saya tahu di Keuskupan Agung Jakarta adalah membuat lembaga gereja itu transparan, sehingga dapat dipercaya. Tidak mudah. Dan dengan tujuan itu dibuatlah macam-macam model tata kelola. Ini Romo Samuel ini membuat terus macam-macam aturan tata kelola di dalam gereja, supaya bahaya korupsi di dalam gereja sendiri, oleh umat sendiri, itu sejauh mungkin dicegah. Harapannya, tentu saja harapan itu tidak selalu kesampaian, Mas ya. Gereja sungguh menjadi lembaga yang terpercaya, menjadi komunitas kontras itu istilahnya. Ketika di masyarakat tersebar kecenderungan untuk korupsi, menggunakan jabatan untuk macam-macam kepentingan, di dalam gereja hal seperti itu jangan pernah terjadi. Sehingga gereja bisa menjadi itu tadi, komunitas kontras. Di gereja jangan sampai terjadi korupsi. Tetapi sekali lagi, Mas, segala macam hal ada di balik korupsi itu. Korupsi adalah suatu realitas yang amat sangat. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, ribuan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki mengikuti misa Natal di posko pengungsian. Meski dalam keterbatasan, misa malam Natal tetap berjalan hikmat. Ribuan pengungsi di Desa Bokang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, mengikuti misa Natal di Gereja Saint Maria Immaculata Lewolaga. Para pengungsi mulai mendatangi gereja yang jaraknya hanya 70 meter dari tenda-tenda pengungsian erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Misa hari Natal berjalan hikmat, meski tanpa ada ornamen Natal yang mewah. Yang ada hanya pancaran harapan dari para pengungsi dan kerinduan merasakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Para pengungsi terlihat antusias menyambut Natal, meski pada momen Natal kali ini mereka berada di lokasi pengungsian. Jauh berbeda, meskipun dalam suasana ramai seperti ini, tapi hati kita tetap pada kita punya rumah, tempat yang lama itu. Semoga ya suasana
erupsi ini cepat pulih, cepat sembuh sehingga kita bisa kembali berdamai atau dengan keluarga yang selama ini kita begitu dekat, begitu akrab. Datang di sini kita rasanya seperti asing ya. Pengungsi berharap situasi bisa kembali normal agar mereka bisa kembali ke kampung lagi. Sementara itu hingga saat ini status Gunung Lewotobi laki-laki berada di level 3 atau siaga. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, semarak perayaan Natal di Toraja Utara, Sulawesi Selatan dimeriahkan dengan festival puluhan pohon Natal berbagai bentuk. Kelap-kelip lampu Natal disambut warga, khususnya umat Kristiani dengan antusias. Menyemarakkan perayaan Natal, Festival Pohon Natal digelar di halaman Gereja Toraja Jemaat Elim Rantepau, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Puluhan pohon Natal dari berbagai bahan daur ulang ditampilkan di depan gereja yang dihiasi berbagai lampu warna-warni. Selain merayakan Natal, warga juga memanfaatkan momen untuk berfoto di bawah pohon Natal. Festival Pohon Natal ini disambut baik oleh warga dan diharapkan bisa membawa pesan damai untuk dunia dari umat Kristiani di Toraja Utara. Bagaimana kita menjadi terang bukan hanya bagi diri kita tetapi bagi semua tanpa memandang suku, ras, agama, tetapi kita dapat menjadi berkat dan terang bagi sesama. Warga berharap perayaan Natal yang meriah ini bisa diselenggarakan tahun berikutnya. Sebab selain unik, pohon Natal pada festival ini juga mengusung tema kearifan lokal yang hingga saat ini masih dijaga oleh warga Toraja. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Para pemain Timnas Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2024. Mereka juga mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat serta berharap bisa menjaga semangat Garuda di tahun depan. Hello Garuda fans, Merry Christmas. Merry Christmas, thank you for all your support. Wishing you peace and renewed spirit. Let's keep the Garuda spirit in the next year. Merry Christmas and Happy New 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 Year. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan Selamat Hari Raya Natal untuk semua saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang beragama Kristiani. Semoga Hari Raya Natal dinikmati oleh seluruh umat Kristiani dalam keadaan damai dan menerima berkah dan kebaikan dari Yang Maha Kuasa. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga tahun baru membawa perdamaian, kebaikan, dan berkah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Usai penetapan tersangka dalam kasus Harun Masiku, KPK melarang Sekjen PDIP Hasto Kristianto bepergian ke luar negeri. Tak hanya Hasto, Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lauli juga dicegah ke luar negeri. KPK telah resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Atas penetapan tersangka ini, KPK mengeluarkan SK nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini berlaku selama 6 bulan. Tidak hanya Hasto, larangan bepergian ke luar negeri juga ditujukan untuk Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lauli. Disampaikan juru bicara KPK Tessa Mahardika, pencegahan ke luar negeri terhadap Hasto dan Yasona ini lantaran KPK membutuhkan keterangan mereka untuk proses penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757
tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Sebelumnya, KPK telah memeriksa Yasona sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. KPK mendalami dokumen surat mengenai permohonan fatwa Mahkamah Agung. Selain itu, Yasona juga dicecar penyidik KPK terkait perlintasan Harun Masiku selama jadi buron. Sementara, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. KPK menuding Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Selain itu, KPK juga menemukan bukti Hasto berupaya merintangi penyidikan. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sementara itu, PDI Perjuangan menilai penetapan tersangka Hasto merupakan politisasi hukum. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Jokowi meminta menghormati proses hukum yang ada. Jokowi juga tidak berkomentar banyak saat namanya disebut sebagai buntut penetapan tersangka Hasto Kristianto. Seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Juga warna tugas pensiunan. Sementara itu, PDI Perjuangan menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto merupakan politisasi hukum. Kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain, pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tak hanya satu, KPK menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan. Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam.